Kita baca dengan suara yang keras dan dengan iman. 2, 3 diangkat. Aku tahu apa itu kebenaran dan aku tahu apa itu kehidupan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana seorang Kristen itu sebenarnya. Jadi, jika kita berkata Yesus adalah pedoman hidup kita, Yesus adalah standar hidup kita, maka mungkin di antara kita yang berkata terlalu tinggi. Nah, sekarang kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara-saudara, mengungkapkan kedalaman dari pemahaman akan Tuhan. Ternyata saudara-saudara, lewat ayat ini kita melihat Rasul Paulus ini orang yang berbahagia. Ternyata lewat ayat ini kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keadaan. Ada orang berbahagia kalau tidak ada masalah. Ada orang berbahagia kalau uangnya masih ada. Ada orang berbahagia kalau makanan, minuman masih tersedia. Kalau tidak ada, langsung kebahagiaan hilang. Kalau ada masalah, langsung suasana berubah. Nah, lewat renungan ini kita melihat, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya menjadi pengikut Kristus yang tangguh. Pengikut Kristus itu adalah definisi dari apa, Bapak Ibu? Arti dari apa pengikut Kristus? Kristen. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Nah, menjadi pengikut Kristus yang tangguh. Jadi ketangguhan ini akan terlihat dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Ada orang langsung lemah kalau apa yang diinginkan tidak tercapai. Kalau apa yang diinginkan tercapai, langsung dia berkata, oh, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ajaib. Nah, kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak bisa berkata seperti yang tadi. Nah, bagaimana menjadi pengikut Kristus yang tangguh ini? Mari langsung saja kita lihat bagaimana menjadi pengikut Kristus, Kristen yang tangguh. Apakah pengikut Kristus yang tangguh itu harus ototnya besar? Atau dia sehat? Sementara kalau pengikut Kristus yang betul-betul berarti nggak tangguh. Atau karena dompetnya
kurang atau menipis atau tidak ada uang, nggak tangguh. Itukah ketangguhan yang dimaksud? Nah, mari kita lihat Filipi 4 ayat 12 yang sudah kita baca. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Rasul Paulus mengatakan aku tahu. Dia tidak, saudara-saudara, kaget ketika menjadi seorang anak Tuhan. Kaget-kaget melulu. Oh, ada berkat berita. Oh, kaget. Puji Tuhan, kaget. Ketika ada masalah, kupikir dan senang dan mengharap nama untuk Tuhan semoga tersangkut juga. Jadi dia mengatakan aku tahu, artinya dia itu Bapak Ibu menyadari realitas hidup. Itulah realitas hidup. Ketika dia sakit, ketika dia sehat, ketika dia berkekurangan, ketika dia berkelimpahan, itu realita hidup yang sedang dialami orang di dunia ini. Jadi saudara-saudara, selama kita ada di dunia, itu akan datang silih berganti. Itu realita. Makanya Paulus bilang, aku tahu. Aku tahu itu kelimpahan. Aku tahu itu kekurangan. Itu sebuah kenyataan hidup yang dialami oleh semua orang. Jadi kalau dia menghadapi musim-musim yang berubah, apa yang harus dilakukan? Sikap seseoranglah yang menentukan kebahagiaan, bukan pada apa yang sedang dialami. Apa sikapnya? Bagaimana sikapnya menghadapi masalah-masalah itu? Kalau ternyata itu akan datang berulang kali, kelimpahan, kekurangan, sakit, berkat dan lain sebagainya, ternyata itu datang silih berganti, musim selalu akan berganti. Itu sebuah realita. Sekarang bagaimana sikap kita menghadapi realita itu? Jadi kita tidak dipermain-mainkan oleh musim. Memang kita nangis kalau ada duka cita. Memang kita patut tertawa kalau ada berkat. Kalau tidak tertawa kita ada berkat, itu kan orang yang aneh. Kalau kita tidak menangis kalau ada kesedihan, ada duka, kita nggak sedih, itu aneh. Kita nggak punya perasaan. Tetapi apa sikap kita di dalam keadaan itu, menghadapi realita itu? Makanya kalau kita menghadapi, saudara-saudara, musim yang berubah-ubah silih berganti, Paulus tidak merasa heran, karena selama kita ada di bawah kolong langit ini, musim akan selalu berganti. Makanya dia katakan, aku tahu itu kekurangan. Itu sebuah realita. Walaupun kita seorang anak Tuhan, walaupun bukan seorang anak Tuhan, semua orang mengalami. Bahkan anak Tuhan pun tidak luput dari itu. Aku tahu itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya dia mengambil sikap dalam dua kutub itu. Dia tidak tersedot di dalam kutub ini, dia tidak tersedot dalam kutub ini. Dia mengambil sikap. Makanya dia menjadi orang Kristen yang tangguh. Dia tidak dipengaruhi oleh musim-musim yang ada. Amin Bapak Ibu. Itu sebuah
kenyataan hidup di mana kita harus mengambil sebuah sikap. Sikap itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Mungkin bisa saja nggak kita harapkan pulang dari gereja tahu-tahu ada masalah. Tuhan, bagaimana ini? Bukankah tadi di gereja engkau akan menolong aku menyingkirkan masalah? Tapi realitanya bisa berbanding terbalik. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mundur ikut Tuhan hanya gara-gara itu? Jadi ketangguhan hidup pengikut Kristus tidak ditentukan oleh mulus tidaknya dalam keadaan sehari-hari. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, Rasul Paulus juga memahami ini. Ada masa. Kita tidak mengejar masalah itu, tapi karena kita ada di bawah kolong langit ini, masalah itu tidak kita cari pun datang. Kalau kita tahu ada masalah, secara manusia yang punya sehat berpikir, dia akan menghindar. Kita nggak mencari masalah. Anak-anak Tuhan nggak mencari masalah. Tetapi kalau kenyataannya kita ada dalam masalah itu, apa sikap kita? Jadi musim-musim ini silih berganti. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Berarti kalau semuanya ternyata bermusim, berubah-ubah, ambil sebuah sikap. Jadi tidak kaget-kagetan ketika ada masalah, tidak kaget-kagetan ketika ada berkat, enggak. Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub ketika menyadari ini semua sama seperti pemikiran Rasul Paulus, yang dilakukan apa? Tuhan yang memberi. Aku hidup di dunia ini, Tuhan yang memberi. Ini ada, Tuhan yang memberi. Ada pasangan hidup, Tuhan yang memberi. Ada anak, Tuhan yang memberi. Ada berkat ini, Tuhan yang memberi. Ada bajuku ini, Tuhan yang memberi. Ada ini semua, Tuhan yang memberi. Satu waktu Ayub diserang oleh kuasa kegelapan. Datang 4 orang menasehati sahabat-sahabat untuk memberikan dorongan. Sabarlah Ayub ya, sabarlah ya, sabarlah ya. Ternyata nasihat-nasihat sahabatnya memojokkan dia juga. Apa sikap Ayub di sini? Apakah dia harus putus asa lihat, kupikirnya kalian menolong aku, ternyata mengecewakan. Bisa saja yang kita harapkan itu mengecewakan kita, tetapi sekarang bagaimana sikap kita terhadap keadaan itu? Ada satu harapan, istrinya. Istriku pasti menghibur aku, memberikan dorongan supaya aku kuat dalam masalah ini. Ternyata istrinya malah memojokkan. Percuma kau sembah Allah itu. Sudah tinggalkanlah Allah itu. Itu kenyataan, realita yang dihadapi Ayub. Ternyata apa yang diambil sikapnya Ayub bagaimana? Bisa saja dia berkata, iya ya, kutinggalkanlah ya. Buktinya Tuhan tidak menolong aku ya. Sahabat-sahabatmu pun meninggalkan engkau. Masa seorang anak Tuhan mengalami seperti ini? Bisa saja sebagai manusia yang berpikir. Tetapi seorang anak Tuhan, dia mengambil sikap dalam keadaan itu. Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang merugikan kita, seolah-olah merugikan kita,
Tetap nama Tuhan dipuji. Karena kita ini milik Tuhan. Makanya Rasul Paulus bisa berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh musim-musim ini. Dia bukannya orang yang kebal seperti besi. Sama seperti kita. Dia menangis, dia kedinginan. Dia pernah berdoa supaya disembuhkan, ternyata kenyataannya tidak sembuh. Seorang rasul. Harusnya seorang pemberita Injil dibela oleh Tuhan, di-backup oleh Tuhan, malaikat Allah mengkawal siang dan malam. Kenyataannya batu menembus dia, dilempari dengan batu. Ternyata menjadi seorang anak Tuhan tidak sedangkal apa yang kita pikirkan. Kita pikir Tuhan itu bagaikan perisai yang menghambat panah-panah itu. Bisa saja Tuhan lakukan itu kadangkala dalam hidup kita. Tetapi ketika hal itu terjadi, apa sikap kita? Tuhan minta kita menjadi orang yang tangguh. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan kepada sebuah keputusan. Raja Nebukadnezar membangun, saudara-saudara, patung dari emas. Lalu ada kode. Ketika bunyi musik dibunyikan, maka semua rakyat harus menyembah patung. Tetapi apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego? Itu kan menyembah berhala. Itu kan menentang Tuhan, melawan Tuhan. Ketika musik berbunyi, justru mereka tidak mau menyembah. Sudah ditetapkan, seorang yang tidak mau menyembah patung itu akan dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Itu mengancam mereka. Apa yang terjadi ketika musik dibunyikan, mereka tidak mau menyembah? Resikonya apa? Dilemparkan ke dalam dapur api. Sudah diperingatkan. Mereka ini adalah orang-orang dikasihi raja. Mereka bukan orang jahat. Orang yang punya prestasi dalam kerajaan. Raja malah berkata, kenapa kau tidak menyembah? Apa susahnya? Apakah kau tidak tahu bahwa kalau tidak menyembah maka dilemparkan ke dalam dapur api? Tahu, kata yang 3 orang ini. Ya, karena raja sudah terjebak dengan undang-undang, maka mereka 3 dilemparkan. Apa kata yang 3 orang ini? Ya raja, kami tidak akan mau menyembah. Kami tahu Allah kami bisa melepaskan kami dari api ini. Bisa. Tetapi andai kata dia tidak mau melepaskan kami, kami tidak mau menyembah kepada patung itu. Artinya adalah, saudara-saudara, bukan masalah dilepaskan tidak dilepaskan sekarang. Tetapi bagaimana keputusan mengikut Tuhan itu yang sedang diminta oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego tahu kalau Tuhan melepaskan, itu bisa Tuhan melepaskan. Tapi kalau dia tidak mau melepaskan, karena itu kan kehendak Tuhan. Keinginan kami sih dia melepaskan. Tapi kalau dia nggak mau, kami tidak mau menyembah. Artinya Sadrak, Mesak, Abednego bukan masalah dijawab tidak dijawab lagi. Dalam kekristenan bukan masalah dijawab tidak dijawab lagi doa. Tetapi bagaimana kita konsisten mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Seperti nyanyian tadi kan ada awal tadi. Walaupun doaku tidak dijawab. Berkali-kali Tuhan menolong. Kadang tidak dijawab. Itu sebuah ketangguhan.
Karena memang itu realita kehidupan. Nah, ada musim-musim yang berubah. Tetapi ada seorang petani berkata begini ya. Seorang petani, dia berkata, satu waktu dia mengalami kekeringan. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tetap tenang. Kenapa kau bisa tetap tenang padahal sedang musim kemarau ini? Ada kesusahan ini, kenapa kau bisa tenang? Lalu petani anak Tuhan ini menjawab, aku tahu Tuhan yang mengendalikan musim. Nah, Tuhan yang mengendalikan musim. Tugasku bukan mengatur musim. Itu tugas Tuhan. Tugasku adalah melakukan bagianku. Tugasku adalah menanam. Tugas Tuhan menumbuhkan. Musim itu Tuhan yang telah menetapkan. Tetapi tugas kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa sikap kita di dalam musim-musim yang berubah itu? Itulah yang menunjukkan ketangguhan hidup kita. Jadi bukan masalah keadaan lagi. Tetapi bagaimana kita mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih ada di sini? Coba katakan kiri kanan, masih di sini kah? Bilang. Yang kedua kita lihat, dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Yang kedua kita lihat, belajar dari pengalaman hidup. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Artinya, Paulus ini sudah menjalani masa susah, masa lapar, masa kenyang, dikejar-kejar, dipuji-puji, dihina, dimuliakan. Itu semua berbaur dalam hidupnya. Ada orang kan inginnya dipuji terus. Nah, memang pujian ini positif daripada menjatuhkan. Tetapi orang yang dipuji harus sadar satu waktu kita akan dihina. Kalau dia tidak tahu bahwa hinaan itu kemungkinan terjadi, dia akan stres. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar dari pengalaman hidup kita. Ada waktunya dia kalah begini, orang ini senang. Itu pengalaman kehidupan kita. Kadang ada senangnya, kadang ada susahnya. Belajar dari pengalaman. Kalau kita kalah, mengapa kalah? Kalau kita menang, mengapa menang? Bapak Ibu, waktu pernah saya sampaikan, waktu kami berkunjung ke Samosir, saya bertanya kepada pendeta di sana. Di sana kan dulu kerbau banyak. Kami lihat di jalan itu, ini jurang, ini jalan. Lalu di samping jurang itu ada seperti parit. Ternyata bukan parit, itu jejak kerbau. Kenapa ada parit ini? Orangkah yang membuat ini? Enggak. Perjalanan nihor bodon katanya. Boasa sejajar terus. Jadi kerbau itu ternyata beriringan dari belakang. Kalau pulang, molomulak tuhuta. Bahasa soni, bahasa yang dibuat dalam tuson. Bahasa sajalur, sapi bagas.
Sampai Pak Nai Sony menyesuaikan diri. Kerbau ini ternyata belajar dari pengalaman. Kalau kerbau ini melenceng sedikit, jatuh mati. Biasa kan kalau molohor bumadabu mati, kemungkinan besar mati. Ala dibelgani badan naik. Jadi kerbau ini belajar dari pengalaman, temannya melenceng dari jalan, lalu mati. Akhirnya mereka di jalur itu terus. Kalau di luar jalur itu membahayakan mereka. Jadi saudara-saudara, belajar dari pengalaman. Kalau hal itu merugikan kita, ngapain diulang-ulang? Kalau itu menyakiti teman, ngapain diulang-ulang? Kalau itu membuat pasangan kita marah-marah, kenapa diulang-ulang? Belajar dari pengalaman. Rasul Paulus belajar dari pengalaman sampai dia tahu dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Kalau kenyang tidak langsung dia wah isra gitu sedang kenyang, atau sedang lapar langsung kata dahui mana dang ada kepeng di pamelos-melos bohina. Nah, anak Tuhan nggak boleh begitu, harus tangguh, harus konsisten. Molo sodok kepeng unang patad dahu udang merhepeng. Molo pas adong berkat unang patad dahu tetap stabil. Anak-anak Tuhan itu kita dikendalikan oleh seorang pribadi yang tidak berubah, yaitu Yesus Kristus. Tuhan akan tambahkan berkat pada kita. Yakin Bapak Ibu, amin? Tapi saudara harus tangguh. Kalaupun ada masalah, saudara harus tangguh. Belajar dari pengalaman hidup. Mazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Tertindas itu kan bukan sesuatu yang dicari. Masalah itu siapa yang mau menjumpai masalah? Kalau bisa kita hindari. Tapi kan kadang kita nggak bisa hindari. Tapi pelajaran apa yang kita petik dari keadaan itu? Makanya pemazmur berkata, tertindas itu baik bagiku. Bukan berarti dia datang, tindaslah aku supaya aku mengerti ketetapan Tuhan. Tidak. Tetapi dalam keadaan itu kita mengerti, terbuka. Oh begini maksud Tuhan. Oh begini maksud Tuhan. Kadangkala maksud Tuhan itu terbuka di dalam keadaan tertindas. Tertekan, terintimidasi. Kemarin kami baru menonton film Musa. Itu Musa terintimidasi. Di sini ada laut, di sini ada gurun pasir, di sini ada gurun pasir, di sana musuh tentara Firaun mengejar orang Israel. Melihat Musa, ayo, kau apakan kami? Kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Itu kan Musa jadi tertekan sebagai seorang pemimpin. Apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga kamu membawa kami untuk mati secara massal di padang gurun ini? Akhirnya apa yang terjadi? Berteriaklah Musa. Apa kata Tuhan? Kenapa kau berteriak-teriak? Angkat tongkatmu. Angkat. Ke arah laut. Akhirnya laut terbelah. Musa ini mengalami tekanan. Tetapi justru dalam tekanan itu dia melihat hukum-hukum Tuhan sedang berlangsung. Tuhan seringkali mengizinkan kita ada dalam tekanan supaya Tuhan membukakan pikiran kita tentang hukum-hukumnya Tuhan, ketetapan-ketetapannya Tuhan. Awalnya kita berontak. Itu seperti apanya itu? Seperti per. Bapak Ibu tahu semua per? Adong di son naso manada per?
Adong? Sudah ada mana ada per? 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 Oh, berarti sudah ada mana ada. Oh, pungi Pinopa itadamu denang per? Per kan? Per. Molo per kan? Ite kado dulu. Mungkin per i dok dosun. Unang udah tonau, acit tu ilala. Tekan. Seperti itu kita kadang. Tapi lontarannya itu tinggi. Cus. Awalnya kita nggak berpikir bahwa tekanan yang kita hadapi itu ternyata Tuhan bekerja di sana supaya kita mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu lihat panah. Sasarannya ke sananya. Harusnya kan panah begini. Sampai. Tapi kenapa ditarik ke belakang? Loh, sasaran ke sana kok ditarik ke belakang? Kan begitu panah. Semakin ditarik ke belakang, semakin melesat dia mencapai sasaran. Begitu juga dengan kita. Sepertinya kita mundur ke belakang. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia. Dia ingin kita mencapai sasaran kita. Awalnya kita tidak mengerti. Tetapi pada akhirnya kita terbuka. Oh, aku mengerti. Makanya pemazmur berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Yang terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bagaimana menjadi Kristen yang tangguh? Yang ketiga adalah bergantung penuh pada Kristus. Paulus sama seperti kita. Kita adalah tanah liat. Kita rapuh. Kita gampang nangis. Kita kadang murah mekel, murah tangis. Rasul Paulus pun demikian. Tapi kenapa bisa menjadi orang yang tangguh? Karena dia bersama dengan Kristus. Amin. Bersama dengan Kristus. Segala perkara. Apa perkara tadi? Susah, senang, sakit, sehat, kuat, lemah. Itulah perkara itu. Dapat dia tanggung. Banyak orang hanya bisanya menanggung kalau dia menderita. Ada orang menanggung penderitaan bisa. Tapi menanggung berkat gak bisa. Ada kan? Mau menanggung penderitaan lam jonok memano Tuhan. Tuhan urupia wale Tuhan. Suruh-suruan diteruk. Suruh-suruan roh hulabung nih. Menghibur, menguatkan. Tapi ketika dia diberkati, suruh-suruan lau. Alanya, dang boy dia tanggung itu tergijang detong rohana. Tapi ada juga menanggung berkat bisa. Ada. Tapi menanggung penderitaan gak bisa. Hola nanti do perci butuhan do ngamar gepor. Amang oh ya mang. Hape dong dope sakaleng nai di jabu. Alai artinya ada orang tidak bisa menanggung penderitaan, ada orang tidak bisa menanggung keberkatan. Tapi Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara harus bisa menanggung. Harus bisa menanggung. Jangan sampai nanti diberkati 2-3 kereta. Tadinya rajin ke gereja, jalan kaki pun rajin. Sebelum ibadah, sebelum jam 10, setengah 11, dia sudah datang 5 menit sebelumnya. Setelah tambah kereta, lam gajang dalan. Tambah 2 kereta, terlambat 5 menit. Tambah 3 kereta, anak-anak, istri, suami. Mampir jatokin, tu bukit senyum. Terlambat 1,5 jam. Adong mobil
Habis doa berkat baru pero. Bapa terima kasih. Baru datang dari pintu. Dari mana? Satokin sianan nakin. Harus bisa menanggung berkat. Jadi jangan, kalau kita belum diberkati, jangan-jangan belum bisa menanggung berkat. Tapi katakan, aku bisa menanggungnya. Bilang kiri kanan. Aku mau diberkati dan aku bisa menanggungnya. Bilang. Dan kalaupun ada masalah, kesulitan, aku juga bisa menanggungnya. Amin Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung karena Yesus Kristuslah. Nah Bapak Ibu lihat ini. Seorang bapak-bapak menjemput anaknya pulang dari PAUD. Anaknya itu sudah berat mengangkat rangselnya. Pak, capek kali aku. Bukan hanya rangselnya dibawa bapaknya. Anak itu juga dibawa bapaknya. Begitu juga dengan Allah kita. Bukan hanya kitanya yang dia tanggung. Masalah kita pun juga dia tanggung. Dia menanggung kehidupan kita. Jadi saudara-saudara kita pernah lihat ini Bapak Ibu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Rasul Paulus gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa kokoh. Gak bisa teguh. Gak bisa tangguh. Di luar Tuhan. Karena manusia itu rapuh. Tapi ketika Yesus ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang tangguh. Makanya Yesus berkata. Di luar aku. Kita bagaikan ranting yang kering di luar Tuhan. Kita menciptakan kehidupan yang palsu. Tapi bagi Tuhan tidak ada nilai. Tinggallah di dalam aku. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Maka apa yang terjadi? Yesus mensupport kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan semangat. Dia memberikan dorongan bagi kita. Dia memberikan sukacita. Memberikan damai sejahtera. Akhirnya apa yang terjadi? Maka kita mendapatkan kehidupan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Bapak Ibu, jadilah menjadi anak Tuhan yang tangguh. Jangan heran dengan apa yang sedang terjadi, berubah-ubah. Tetapi jadilah pengikut Kristus yang tangguh. Dan kita bisa menjadi anak Tuhan yang tangguh. Amin Bapak Ibu. Menjadi pemuda-pemudi yang tangguh menghadapi gelombang kehidupan ini. Godaan-godaan yang luar biasa. Saudara-saudara, teknologi luar biasa sekarang. Bapak Ibu lihat di WhatsApp. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Bertanya apapun di sana. Meta AI. Semua terjawab. Buat gambar ini dia buat. Ada lagi video. Buat kita hanya mengirim narasi ke dalamnya. Langsung jadi film dia. Langsung jadi animasi. Manusia tinggal meminta apa yang pikirannya. Langsung disajikan oleh internet. Kalau anak-anak Tuhan tidak bijak, tidak memiliki sebuah sikap yang baik, bisa hanyut. Makanya orang nanti akan berbicara kepada teknologi, gak butuh Tuhan lagi. Nah, ini berita terbaru. Biasanya kan di gereja Katolik kan ada pengakuan dosa, ya. Jadi seorang jemaat yang masuk ke bilik, bertanya kepada bilik itu. Di situ ada pastor yang menjawab keluhan-keluhan kita. Pengakuan dosa, gitu kan. Nah sekarang bukan pastor. Teknologi. Hologram yang menjawab. Dia seperti Tuhan.
Dia bisa menjawab apapun kebutuhan kita. Nah itu bahayanya. Kalau kita nggak tangguh, kita nggak tahu itu kebenaran, kita akan terseret. Anak-anak muda saja udah mulai terseret kan? Naik kereta, dibonceng, main game. Di mana-mana main game. Di pojok-pojok main game. Kita kira udah tidur, ternyata main game. Kayaknya susah. Nah itu sebuah keadaan musim. Saudara harus bisa mengendalikan musim ini. Saudara harus bisa mengambil posisi yang benar. Jangan ditarik oleh kutub-kutub ini. Jadi kutub ini menarik. Ditarik ke sana, ditarik ke sini. Saudara harus mengambil sikap. Saudara harus menjadi orang Kristen yang tangguh. Godaan-godaan luar biasa. Tantangan luar biasa. Tapi kita menjadi orang Kristen yang tangguh menghadapi dunia ini. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sedang sediakan tempat yang terbaik bagi kita dalam kekekalan. Sehingga Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mengambil sebuah sikap yang benar. Menjadi orang Kristen Kristus yang tangguh, dia hanya dipengaruhi oleh Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Pemain musik silahkan datang ke depan.